Untuk memperlancar acara hari ini, marilah kita sama-sama menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Mari kita mulai ibadah pemberkatan nikah pada hari ini. Saat ini kita berkumpul di dalam pemberkatan nikah untuk Kevin dan juga Cindy. Kita sambut untuk mempelai pria untuk memasuki altar pernikahan. Kita beri tepuk tangan buat mempelai pria. Dan saat ini kita sambut wanita dan Papa tercinta untuk masuki altar. Kami undang semua hadirin boleh bangkit berdiri. Worthy of every song we could Kita ever bersembutan sing. dan tepuk tangan yang meriah buat mempelai wanita dan juga Papa. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes
in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa saat ini kami ada, setiap kejadian itu ada sebab Engkau mengasihi dan kasih karunia-Mu ada atas kami. Kami undang hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami saat ini. Sebab Engkaulah yang kami nanti-nantikan. Engkaulah yang terutama Tuhan di dalam acara pemberkatan nikah ini. Tuhan, kuduskan, sucikan. Biar pribadi-Mu sendiri Tuhan, seperti pernikahan di Kana itu Engkau ada dan menyatakan mukjizat-Mu. Pribadi yang sama saat ini hadir dalam pemberkatan nikah Kevin dan juga Cindy. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat sore semuanya. So happy melihat Kevin juga Cindy yang dari tadi senyum-senyum. Walaupun di dalam senyumnya pasti ada ketegangannya. Pasti ya, namanya nikah itu pasti kayak gitu. Deg-degannya itu gak bisa diungkapin kenapa. Kalau ditanya kenapa kamu deg-degan, gak tahu kenapa. Ada begitu banyak hal. Kenapa? Sukacita, pengennya gini, pengennya gitu campur aduk jadi satu. Ya kan? Senang sekali di kesempatan sore ini Tuhan kasih cuaca yang baik. Ya, tadi pagi itu sempat mendung loh. Saya bangun pagi buka gorden, kok gak ada sinar matahari masuk ya gitu kan. Tapi waktu saya doa saya cuman bilang ini, Tuhan anakmu mau nikah loh. Gitu kan. Terus Tuhan kasih impresi dalam hati saya. I love them. I will give the best for them. You know what? Hal paling kecil pun yang gak bisa kita atur, yang di luar kendali kita, itu Tuhan perhatikan. Amin. So don't worry ya, kalau hal yang gak kalian minta atau hal yang bisa kalian luput dari kalian aja Tuhan perhatikan, apalagi masa depan kalian. Tuhan pasti jamin. Oke? Saya gak akan lama-lama, seperti janji saya kemarin malam saya bilang, gak akan lama-lama gitu ya. Saya bilang, singkat aja, tapi saya minta pesan ini menjadi sebuah pesan yang akan kalian hidupi, kalian ingat, dan menjadi sebuah kekuatan untuk kalian menjalani pernikahan kalian. Kalau bisa kita bilang pernikahan itu bicara tentang iman. Kenapa kok kita bilang itu iman? Karena kita belum melihat hasil akhirnya. Kok berani Kevin ngambil Cindy sebagai pasangan? Kok berani Cindy ngambil Kevin sebagai pasangan? Ya karena kenal kok, misalnya kayak gitu. Tapi kita gak pernah tahu ujungnya kita kayak apa. Betul gak? Bahkan besok pun kita gak tahu. Kesepakatan pernikahan kudus di dalam Tuhan itu kayak melangkah di dalam iman loh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena setiap apa yang kita lakukan, kita cuma butuh Tuhan. Setiap pagi kita bangun kayak Tuhan thank you. Buat satu hari lagi yang Tuhan kasih. Untuk umur pernikahan yang Tuhan tambahkan. Tanpa kita sadari berkat Tuhan itu banyak. Hari-hari ini orang banyak mengeluh, banyak masalah kan. Tapi kalau coba dihitung lagi, banyakkan berkat atau banyakkan masalahnya. Pasti banyakkan berkatnya. Untuk kita bisa nafas di pagi hari aja itu berkat. Bayangin,
Kevin nafas nggak? Baru sadar kamu nafas, betul nggak? Kita nggak pernah sadar kalau kita nafas loh. Baru ketika saya bilang kita nafas, kita baru sadar kalau kita nafas. It's a blessing kan? Nah, kita nggak tahu apa yang ada di depan, tapi kita berani melangkah. Kita bilang kenapa kok kita berani melangkah? Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Seakan-akan pertanyaan saya tadi jawabannya gini. Dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ini, kenapa kita berani melangkah? Karena yang pertama adalah karena itu perintah Tuhan. Kenapa kita berani menikah? Karena Tuhan yang bilang. Diberkatilah pasangan itu dan beranak cuculah. Saya pernah bilang di salah satu pelajaran ya tentang seks dan kemesraan itu. Saya bilang kan bahwa urutan di dalam pernikahan itu nggak boleh dibolak-balik. Tuhan bilang diberkati dulu, kemudian beranak cuculah. Itu artinya apa? Terima berkat di dalam pernikahan kudus, barulah beranak cucu, bukan dibalik. Tuhan bilang ini perintahnya. Jadi kalau saya boleh katakan poin pertama, kenapa kok kalian berani melangkah? Karena pertama, karena Tuhan yang perintahkan. Jadi ya karena kita cocok kok, ya memang itu perlu. Ya karena kita cinta, itu memang modalnya. Tapi kenapa kok berani mengambil pasangan yang hari ini ada di depan pernikahan kudus ini, di dalam pemberkatan nikah kudus ini, kenapa? Karena Tuhan yang perintahkan. Apa jaminannya? Kita nggak pernah tahu. Ingat nggak kejadian tentang Abraham keluar dari tanah nenek moyangnya? Saya bacakan sedikit ya, tiba-tiba saya keinget cerita tentang Abraham ini. Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. He doesn't know. Dia nggak tahu loh, dia disuruh kemana. Tuhan cuma bilang, pergi. Yang akan kutunjukkan. Pertama dia nggak tahu. Ayat 4 saya bacakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia nggak tahu mau kemana, tapi dia berani berangkat. Kenapa? Karena Tuhan yang perintahkan. Jadi selama Tuhan yang perintahkan, kalau Tuhan yang bilang, sekalipun kita nggak paham, jalan. Karena kita tahu, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab untuk menyertai. Pernikahan yang kalian mulai di dalam Tuhan, percayalah, Tuhan pun yang bertanggung jawab atas anak-anaknya di dalam pemeliharaan. Amin. Kita mungkin nggak punya banyak hal loh. Tapi Bapak kita tidak akan membiarkan anak-anaknya. Ingat nggak satu ayat di Perjanjian Lama? Kalau kita jatuh nggak sampai kita dibiarkan tergeletak. Karena Tuhan menopang tangan kita. Dia Bapak yang mempedulikan sampai segitunya. Jadi kalau Tuhan kalau ini perintah Tuhan, jalani. Nanti dalam kehidupan kalian ya, kalau Tuhan bilang sesuatu, kalian nggak ngerti kenapa kok bisa. Tapi Tuhan bilang, jalani. Karena saya percaya di dalam ketaatan sekalipun kita nggak paham, kalau itu perintah Tuhan. Tuhan ngomong dengan jelas di dalam hidup kalian. Percayalah, Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidupmu. Kedua, kenapa kok kita berani melangkah dalam pernikahan? Yang kedua, karena pernikahan adalah sebuah pernyataan iman kita. Bahwa bukan tentang di mana nanti kita tinggal, tapi tentang siapa yang berjalan sama kita. Saya udah kasih bocoran kemarin malam. Waktu ketemu sama saya kasih bocoran tentang cerita ini kan. Saya bacakan ya ayatnya, Kejadian 13. Kejadian 13 ayat yang ke-9. Ini Abraham lagi ngomong sama Lot ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku,
Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Itu Abraham bilang gitu sama ponakannya. Saya lanjutkan ayat 14. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ceritanya saya sudah jelaskan kemarin. Saya ulang, mungkin Bapak Ibu Saudara nggak tahu cerita ini yang saya jelaskan kepada Kevin sama Cindy kemarin malam. Jadi ceritanya Abraham ini sama Lot sama-sama kaya. Tempat mereka tinggal nggak cukup menampung kekayaan mereka. Sampai akhirnya ada berantem antar pegawainya. Sebagai paman, seorang yang lebih dewasa, dia berkata kepada ponakannya, "Nak, kamu tuh saudara buat aku, kamu tuh ponakanku, kita ini keluarga. Jangan sampai kita berantem." Betul ya omongannya ya, keluarga kan masa berantem. Jadi gini loh, kalau memang kita lebih gede dan tempat ini nggak bisa menampung untuk kita berdua, mungkin lebih baik kita berpisah tempat, bukan berpisah secara hati dan hubungan loh ya. Berpisah secara tempat. Jadi sebagai orang yang lebih dewasa, ini Abraham ini bagus sekali. Dia kasih kesempatan kepada yang muda. Kamu sekarang pilih, kamu mau tempat yang mana? Yang kamu anggap baik ambil dulu. Dengan kata lain, Abraham mengizinkan kalau seandainya tempat yang baik itu cuma satu. Berarti Abraham akan mendapat tempat yang jelek, betul nggak? Kalau yang bagus itu cuma satu, dengan kata lain Abraham akan dapat sisanya. Itu hati yang besar sekali loh. Nggak gampang loh. Steak sama tempe. Bilang sama saudaranya, kamu pilih mana yang kamu suka. Dan dia ambil steaknya sungguhannya, Anda makan tempe. Betul nggak? Dalam hati, ya Tuhan saya juga pengen, betul nggak? Abraham mungkin, ya aduh tempatnya yang bagus diambil sama ponakan saya. Tapi dia udah ngomong, dia percaya. Kenapa dia percaya? Ini loh yang dia percayai. Sebab kemanapun dia pergi, sekalipun tempat yang diinjak oleh kakinya adalah tempat yang jelek dari pandangan manusia. Abraham tahu, bukan tentang tempat di mana dia berada dan kondisinya seperti apa yang menentukan nasib hidupnya. Tapi tentang siapa yang berjalan sama dia yang akan membuat dia diberkati. Selama Tuhan bersama-sama ada di dalam kapal yang sama dengan kalian berdua. Dimanapun kalian ada, berkat Tuhan akan ada di sana. Ingat nggak kejadian ketika Yesus ada di kapal bersama dengan 12 rasul, murid-muridnya itu. Kena topan, kena angin badai, betul ya? Yesus tidur di dalam kan? Kemudian dibangunin. Engkau nggak peduli kalau kita binasa, betul nggak? Kemudian Tuhan Yesus cuma perintahkan sesuatu, ngomong sesuatu, langsung redalah danau itu. Itu perkataan, itu kejadian mengingatkan kita satu hal. Selama Yesus ada di dalam kapal yang sama denganmu, kapalmu nggak akan kenapa-napa. Ada badai, ada angin, ada hujan, itu normal. Hidup tuh kayak gitu. Mazmur 23 bilang, akulah gembala yang baik. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, selama ada Tuhan di sana, gada dan tongkatnya Tuhan akan selalu menyertai dan menghibur kita. Amin. Jadi bukan tentang di mana dan apa nanti yang akan kalian pegang, tapi tentang siapa yang berjalan di dalam kehidupan kalian. Kalau Yesus namanya, don't worry. Masa depan kalian ada di tangan yang tepat. Amin. Karena kita berjalan dengan pribadi yang tepat. Sedikit kesaksian ya. Saya itu memulai pernikahan saya juga dengan ketidakpastian. Bukan nggak pasti milih pasangan loh ya, pasti. Tapi maksudnya, aduh ke depan nanti gimana ya, takut loh punya anak. Takutnya kenapa? Karena teman-teman yang sudah punya anak bilang, biayanya gede. Melahirkan berapa jeti gitu kan. Belum popoknya, belum susunya. Waduh saya dikasih kayak gitu ya. Saya mikir, apa saya nggak makan ya nanti buat uang susu gitu kan. Semua tuh ada di dalam bayang-bayang pasangan pastinya. Saya nggak tahu harus gimana. Tapi saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan yang berkati kita di dalam pernikahan ini, kalau Tuhan yang sertai pernikahan ini, kalau Tuhan yang ada di dalam pernikahan kita, percayalah, Dia adalah Allah yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Sekalipun kita nggak ngawur loh ya, nggak kerja, nggak apa, Tuhan pasti tanggung jawab, enggak.
tetap lakukan bagian kita. Tapi Allah tidak akan membiarkan. Anak saya hari ini bisa menikmati kehidupannya dengan layak. Semua bisa happy. Ya kan? Tuhan sediakan. Keajaiban demi keajaiban akan kalian alami. Lihatlah. Ayub pernah berkata, dahulu aku tahu Tuhan dari apa kata orang, tapi hari ini aku mengalaminya. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan yang kau alami dalam pernikahan kalian. Bukan tentang cerita, oh pernikahan siapa? Papa mama misalnya. Pernikahan siapa? Saudara, pernikahan siapa? Pernikahan kalian pun akan mengalami mukjizatnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah, kenapa kok kita itu berani melangkah dalam pernikahan? Ibrani 11. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Poin ketiga adalah, kenapa kita tuh berani melangkah? Karena kita tahu dia adalah Allah, kalau sudah ngomong pasti ditepati. Dia bukan pribadi yang asal bicara. Dia adalah pribadi yang berjanji, dia juga adalah pribadi yang menepatinya. Dia yang berjanji itu setia. Amin. Setia untuk apa? Setia untuk memperlengkapi kalian. Dalam apa? Karakter kalian. Pasti nanti kalian akan semakin baik. Kemarin saya ceritakan, saya dulu orangnya gimana? Awal-awal saya nikah tuh gimana? Saya ini orang yang perfeksionis sekali. Gak boleh menceng. Kayak gitu ya. Wah, itu kayak akuratnya itu. Karena Cindy juga bilang, saya juga kayak gitu. Orang melankolis itu ada bawaan pasti perfeksionis. Tapi lihat, makin kesini saya bilang, saya makin banyak bisa fleksibel dengan kehidupan. Fleksibel bukan kompromi loh ya. Bukan kompromi terhadap sesuatu yang prinsip loh ya. Tapi untuk sesuatu yang gak perlu kita ributkan. Saya jadi lebih kata orang cincai lah. Ngerti ya? Ya udahlah. Kayak gitu. Kenapa saya jadi kayak gitu? Karena saya tahu Tuhan menyempurnakan karakter saya. Saya akan jadi contoh buat anak-anak saya. Bagaimana ketika saya nggak mau berubah? Anak-anak saya kan meniru saya kan? Saya berjuang untuk bisa lebih baik dan Tuhan tolong saya. Saya tahu ini bukan saya, tapi Tuhan yang memampukan saya. Amin. Tuhan akan ubah satu-satu. Makanya saya bilang, jangan terima dirimu apa adanya. Yang baik kembangkan, tapi yang jelek, percayalah. Tuhan akan ubah. Karena kita mengikut Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Amin. Setia dalam apa? Setia dalam menjagai kalian. Amin. Tuhan pasti jagai. Hubungan kalian, kesehatan kalian. Setiap hal detail dalam hidup kalian. Di dalam perhatian Tuhan. Setia dalam apa? Setia dalam membawa kalian untuk masuk dalam pengenapan janji dan panggilan Tuhan. Kemarin kita bicara banyak tentang planning. Tahu enggak? Manusia bisa merencanakan, Allah yang menyempurnakan. Tuhan yang akan membuat setiap apa yang kalian rencanakan itu jadi sesuatu yang indah. Amin. Yang terakhir adalah, saya cuma mau bilang ini. Baik secara individu maupun secara pernikahan, melekat yuk sama Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Karena cuma itulah kekuatan pernikahan. Karena cuma itulah kekuatan kehidupanmu. Dunia ini makin gak karuan. Dunia ini makin banyak godaannya. Dunia ini makin gak jelas nilai-nilainya. Semua bisa berubah dan dikompromikan. Kalau kita gak dekat sama Tuhan, percayalah sedikit saja kita akan meleset. Yang membuat engkau tetap setia karena Tuhan. Yang membuat engkau tetap bisa kasih. Itu juga karena Tuhan. Ayo melekat yuk. Berdoa pernikahan ini menjadi pernikahan yang bukan cuma bisa bahagia. Saya berdoa pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang bisa menginspirasi. Amin. Kevin, Cindy. Tuhan panggil kalian bukan cuma bisa happy. Tapi jadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang lain. Untuk anak-anak muda yang lain. Amin. Saya selesai. Kata Kevin, yaudah kita pulang. Kemarin bilangnya gitu. Tapi gak boleh ya, gak sopan. Ini belum selesai ya. Saya selesai membagikan firman Tuhan.
waktunya untuk Kevin sama Cindy akan mengucapkan janji pernikahan. Oke, saya undang kalian bangkit berdiri ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini kita ada, sekali lagi, saya ucapkan ini adalah acara pernikahan, pemberkatan pernikahan kudus Kevin dan juga Cindy. Dan tiba saatnya untuk Kevin dan juga Cindy mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan. Setelah saya membacakan beberapa pertanyaan nanti, kalian jawab dengan suara yang jelas ya. Ya, saya bersedia. Oke. Kevin, Cindy. Apakah kalian berdua dengan sungguh-sungguh pada hari ini berketetapan untuk menerima pasangan masing-masing satu dengan yang lain sebagai satu-satunya istri dan sebagai satu-satunya suami yang sah, sebagai pasangan yang beriman dan tetap akan saling mengasihi dan melayani satu sama lain dalam setiap keadaan. Duka, suka, sakit, sehat, kelimpahan, kekurangan, kondisi di atas maupun di lembah. Apa jawabmu, Kevin? Iya, saya bersedia. Mantap sekali ya, Kevin ya. Oke. Cindy, apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Oke, biar tetap di sini dulu supaya nggak tukar-tukaran nanti ya. Yang kedua, apakah kalian berjanji akan menjaga hidup suci, hidup kudus, pernikahan kalian sesuai dengan setiap kebenaran firman Tuhan? Apa jawabmu, Cindy? Ya, saya bersedia. Dan apa jawabmu, Kevin? Iya, saya bersedia. Puji Tuhan. Dan apakah kalian berjanji apabila dalam pernikahan kalian kelak Tuhan akan mengaruniakan anak-anak, kalian akan mendidik, mengenalkan, mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus Tuhan kita sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berbakti, mengabdi pada Allah yang hidup dan tetap setia sampai selesai. Apa jawabmu, Kevin? Iya, saya bersedia. Thank you. Cindy? Ya, saya bersedia. Oke, thank you. Tetap dipegang Kevin aja boleh. Oke, saya minta kalian saling berhadapan. Senang loh ya. Anda nggak dengar kan kata-katanya apa? Cie gitu loh mereka bilangnya. Padahal sudah mau nikah masih cie-cie kayak godain orang lain ya. Oke. Saya kenal mereka ini sudah sejak lama sekali. Dari dulu sampai sekarang ini nggak kayak gini, nggak berubah ya. Menyenangkan melihat kalian ada di sini. Oke. Sekarang saya kasih kesempatan untuk kalian berdua saling mengucapkan janji nikah. Dimulai dari Kevin, dan ketika nanti janji kalian selesai diucapkan, satu sama lain akan memberikan cincin. Cincin ini apa sih? Lihat cincinnya. Saya mau pastikan bentuknya bulat bukan kotak. Cincin ini bulat kan? Nggak berujung kan? Tahu nggak ini tanda apa? Hubungan kalian, cinta kalian itu nggak ada ujungnya. Amin. Sekali dan seumur hidup di pasangan yang Tuhan berkati tetap setia sampai selesai. Amin. Silakan, Kevin. Oh, cincinnya dulu ya. Kamu lirik sama cincin. Oke. Oke. Bener yang ini ya. Ya, sayang, thank you buat cie-nya, kok kesana. Thank you buat selama ini udah jadi sahabat terbaik, jadi temen yang bisa support aku. Mau nangis. Thank you udah jadi orang yang membentuk karakterku juga dengan banyak hal yang kita alami. Mungkin itu sifatnya menyebalkan, tapi itu baik buat kita karena kita jadi bertumbuh. Thank you karena
ada banyak sekali momen yang sweet, yang menyenangkan, lebih banyak dari yang menyebalkan. Kayak gitu. So today, I vow to you untuk selalu setia, I vow untuk selalu cherish you, untuk selalu berusaha semaksimal mungkin jadi suami yang terbaik, jadi ayah yang terbaik buat anak-anak kita nanti. Anak-anak ya, jadi lebih dari satu, oke. Lanjutkan Kevin, lanjutkan. Siap, Go. Dan aku berjanji untuk selalu sayang, selalu mengasihi kamu in any condition. Sekalipun mungkin suatu hari nanti sudah tambah keriput, mungkin agak melebar sedikit, nggak apa-apa. Aku akan tetap berjanji untuk mencintai kamu dengan cinta yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan sangat besar. Amin. Kayak gitu. So thank you. Aku kasih cincin ini sebagai bukti bahwa I love you and I will love you forever until forever. Thank you. Asik. I love you. Ya beri tepuk tangan ya. Kayaknya tuh tangannya nggak lagi goyang-goyang, nggak bisa dipakai ya. Your turn, Cindy. Hello. Belum apa-apa udah mau nangis. Uh, Thank you for everything. Literally everything. Aku nggak nyiapin kata-kata yang manis mungkin buat kamu, tapi aku sangat bersyukur kamu adalah seorang pria yang dewasa, kamu adalah seorang pria yang tahu bagaimana memperlakukan dan menghormati seorang wanita. And I'm really thankful for that. Thank you karena perjalanan kita mungkin setelah dewasa ini singkat, but I really cherish our childhood moment, di mana dulu kamu juga sempat mendekati aku ketika aku masih satu SMP. But I'm really glad that sekarang kamu yang beri di depan aku. Di hari ini, di hadapan Koaan, di hadapan orang tua, di hadapan keluarga dan juga teman-teman semuanya. Saya, Cindy Gloria Ayunita, mau mengambil engkau, Kevin Shidi Wonojoyo, untuk menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji, saya akan setia, melayani dan menghormati engkau. Sebagai suami saya, baik dalam segala keadaan, dalam suka maupun duka, saya akan memastikan saya ada untuk mendampingi engkau. I love you, Kevin Shidi Wonojoyo. Aman Kevin? Aman.
Agak susah ya? Iya, ya. Bisa. Oke, semangat dong. Oke, saya minta kalian berlutut di situ. This is the best part. Tahu nggak bagian paling indah di dalam pemberkatan nikah itu adalah ketika doa pemberkatan itu sendiri. Karena kita sedang mengundang Tuhan ada di sana. Bagian terbaik kita bukanlah untuk eventnya, bukan untuk setiap detailnya. Saya ingat sekali waktu Ko Philip doakan pemberkatan nikah. Waktu saya sama Melisa itu, Ko Philip ingatkan, the best part of your wedding adalah ketika berkat Tuhan turun atas pernikahan kalian. Jangan lupakan itu. Oke? Mari kita berdoa bersama-sama. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Taruh kedua tangan kalian. Saat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami satu-satunya, Allah kami yang baik. Hamba mengundang saat ini Tuhan, biar hadirat-Mu dan pribadi-Mu sendiri yang memberkati anak-anak Engkau cintai ini. Engkau Tuhan yang mempertemukan mereka. Gak ada yang kebetulan. Dari ketika mereka masih kecil, sampai mereka ketemu kembali. Engkau Allah yang mendesain semuanya. Engkau Tuhan juga yang memberikan kesempatan mereka sampai hari ini ada di dalam pemberkatan nikah kudus. Thank you. Thank you untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus, aku minta biarlah berkat-berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan limpah-limpahkan dalam pernikahan-Mu. Tuhan akan menyertai keluar masuk kalian. Tuhan akan menyertai setiap apa yang kau kerjakan di dalam nama Yesus. Tuhan akan menyertai buah kandungan-Mu. Tuhan menyertai setiap hal yang kau kerjakan, yang kau rindukan, yang kau planningkan bahkan, yang kau mimpikan, kau akan lihat Tuhan ada di sana. Tuhan berkati setiap tangan mereka. Apa yang mereka buat kau jadikan untuk berhasil. Apa yang mereka injak akan jadi milik di mana Tuhan akan berikannya kepada mereka di dalam nama Yesus. Bapa, aku minta berkat kesehatan. Aku minta perlindungan di dalam nama Yesus. Keselamatan, aku minta Tuhan anak cucu yang takut akan Allah akan dilahirkan dari pernikahan ini di dalam nama Yesus. Tuhan, jadikan mereka keluarga yang mengasihi Allah dan mengasihi pekerjaan-pekerjaan Allah. Di dalam nama Yesus, bawa mereka terus masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah kebahagiaan,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri, setiap hal-hal yang baik, yang suci dan kudus ada dalam pernikahanmu. Aku tolak setiap hal yang cemar, apa yang tidak berkenan di hadapan Allah untuk tidak ada di dalam pernikahanmu, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memegang pernikahan ini dari awal sampai selesai. Tuhanlah kepala atas pernikahan kalian. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Di dalam nama Yesus. Oke, kalau sudah saya minta untuk Kevin dan juga Cindy bisa berdiri berhadapan-hadapan ya. Saya minta juga para hadirin boleh bangkit berdiri yuk. This is the time untuk kamu bisa buka veil dari pasanganmu. And then you can kiss her. Ini sesuatu yang sudah diizinkan ya. Oke, jangan malu-malu. Dibuka pelan-pelan silakan. Kasih tepuk tangan buat mereka yuk. Oke. Mau disemangati dulu? Oke. Saya hitung ya. Hitung ya. And one, jangan malu Vin. And one, two. Jangan permisi dulu. Oke. Mau permisi sama papanya kayak Cindy dulu. Oke, and one, two, three, go ahead. Yay! Oke, congratulations. Oke, saya minta untuk hadap ke sana ya. Saya perkenalkan hari ini, di tempat ini, dan kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, sebuah keluarga yang baru telah diberkati di dalam Tuhan, yaitu Bapak dan Ibu Kevin Sedi Baranjoyo. Beri tepuk tangan buat mereka. Oke, saya persilakan semuanya duduk kembali. Dan untuk Kevin, oke, kalian akan melakukan perjamuan kudus pertama kali sebagai suami istri. Ya, saya akan pimpin ya. Oke, dibuka aja.
Angkat roti di tangan kanan kalian. Perjamuan kudus ini, tubuhnya dipecah-pecahkan. Roti ini mengingatkan kita bahwa dia telah mati. Tubuhnya dipecah-pecahkan supaya engkau dan aku tak perlu mati dalam kebinasaan. Tapi kita ada di dalam sebuah keselamatan untuk kekekalan. Tahu nggak ada sebuah lagu yang berkata, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi apa? Berarti, sebab dia hidup. Dia mati bukan untuk mati selamanya, dia mati untuk hidup. Untuk mengingatkan kita, hari esok ada di tangan Tuhan. Percayalah, makanlah roti ini untuk mengingatkan bahwa tubuh yang dipecah-pecahkan menandakan bahwa dia adalah Allah yang setia sampai selesai. Makan di dalam nama Yesus, silakan. Bisa? Oke, angkat cawan di tangan kanan kalian. Darah Yesus adalah sesuatu yang kudus. Dia mentahirkan setiap sakit penyakit, dia membasuh setiap dosa. Bahkan dia mematahkan untuk setiap kutuk ada dalam hidup kita. Dia telah selesai sekali dan untuk selama-lamanya. Perjamuan kudus ini, anggur biasa. Tapi ketika kita meminumnya, kita sedang bersekutu dengan darahnya. Saudaranya itu membebaskanmu dan membebaskanku. Minumlah di dalam nama Yesus. Ini adalah waktu di mana saya kasih kesempatan untuk Kevin dan juga Cindy. Bisa say thank you sama papa mama. Hampiri mereka, say something. Ya, dimulai dari Kevin dan Cindy, ke keluarganya Kevin dulu, kemudian disusul ke keluarganya Cindy. Oke, silakan. Kevin perlu mic? Papa, Mama, makasih banyak karena sudah jadi orang tua yang selalu berusaha ngasih yang terbaik buat membesarkan Kevin, buat mendidik Kevin sampai hari ini. Dan Kevin masih ingat dulu waktu masih kecil, Kevin itu ngerasa selalu setiap hari Minggu itu entah kenapa selalu lebih terang daripada hari-hari lainnya. Karena waktu itu soalnya setelah tak pikir-pikir udah gede ini, soalnya waktu itu papa gak kerja kalau hari Minggu. Jadi kayak satu keluarga tuh kumpul di rumah dan itu kerasa lebih terang kayak gitu. Ya bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam keluarga kita. Thank you karena kasih yang begitu besar itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang paling penting thank you karena sudah bawa Kevin sekolah minggu, kenal sama Tuhan. Soalnya Kevin tahu kalau papa mama gak ngajak Kevin ke gereja, Kevin gak akan kenal Tuhan. Dan mungkin gak bisa berdiri di sini. Kayak gitu. Jadi sekali lagi makasih. Dan Kevin minta maaf kalau ada banyak kali Kevin bikin papa sama mama sedih, bikin papa sama mama mungkin kesel atau marah sama Kevin. Hari ini Kevin mau minta maaf. Dan terima kasih juga karena sudah merestui hubungannya Kevin sama Cindy. Dan setelah ini Kevin sama Cindy jadi keluarga baru. Kami tetap bakalan sayang sama papa sama mama seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya bimbing kami terus. Ya udah, terima kasih Kevin sayang sama papa sama mama.
Yeay. Papa, Mama, ah, terima kasih banyak untuk semuanya, untuk pengorbanannya, untuk setiap pengajarannya, untuk cintanya, untuk kasih sayangnya. Cindy bisa jadi Cindy yang sekarang itu karena Papa dan Mama yang nggak pernah lelah, yang nggak pernah bosan-bosannya negur Cindy kalau Cindy salah, yang nggak pernah bosan-bosannya kasih Cindy masukan, kasih Cindy saran. Cindy tahu keluarga kita tidak sempurna, tapi thank you so much for making this family so fun. Membuat keluarga kita sangat menyenangkan. Cindy akan tetap pegang setiap nilai-nilai kehidupan yang Papa dan Mama sudah kasih ke Cindy. Cindy akan bawa ke keluarga Cindy yang baru bersama dengan Kevin. Kami akan gunakan juga untuk mendidik anak-anak kami kelak. Thank you so much Papa Mama. Doa Cindy, Papa Mama selalu bahagia, selalu bersuka cita. Ya, just have fun. Di hari-hari Papa dan Mama kembali berdua ya, Cindy dan Kevin buat keluarga baru, berdua, Papa dan Mama juga kembali berdua. So, please have fun you too. Kalian berdua, Papa dan Mama tetap harus bersuka cita, bahagia. Ya, Tuhan Yesus sayang banget sama Papa dan Mama dan bangga banget bisa ngeliat Papa dan Mama telah melaksanakan tugas-tugas Papa dan Mama sampai sejauh ini. I love you, Pa. I love you, Ma. Kevin, Cindy langsung ke meja sini ya. Penandatanganan sertifikat dan juga persembahan sulung di situ ya. Oke, Kevin dan sini boleh kembali ke tengah. Itu diingetin tuh ya, jangan lupa diganjeng. Oke. Ini Alkitab dan juga ada khotbah tentang pernikahan. Kalian terima ini, gereja kasih ini sebagai sebuah pengingat bahwa dasar dari pernikahan dan hubungan kalian itu satu, firman Tuhan. Segala sesuatu yang dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kau bangun di atasnya, kau akan membangun apapun di atasnya nanti. Pondasi itu akan tetap kokoh. Pernikahan kalian didasari dengan yang benar, terus bangun di atasnya. Pastikan pondasimu tetap benar di dalamnya. Oke, terima ya. Oke, God bless you. Oke, saya persilahkan untuk pujian penutup juga dari Zoom ya. Oke, saya undang Maki berdiri sama-sama ya.
Ku hanya saat ini semuanya karena kasih-Mu. Ku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan selama-lamanya Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan, di dalam nama Yesus, saat ini kami berdoa, biarlah setiap kehidupan kami tetap menyenangkan-Mu. Kau dapati kami hidup tetap ada dalam pusat kehendak-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk upacara pemberkatan nikah kudus yang indah sore ini. Berkati Kevin dan Cindy, dalam perjalanannya Engkau ada di sana. Lindungi dan jagai mereka. Jemaat yang kasih Tuhan, hari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setianya yang melimpah-limpah dari seorang putra tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan pengurapan serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Silakan duduk. Beri tepuk tangan buat Cindy dan Kevin sekali lagi.
Untuk selanjutnya dipersilahkan groom and bride untuk mengambil foto masih bersama Pastor Andrian, boleh? Dengan Bapak dan Ibu Haryono, kemudian Bapak dan Ibu Edison, silahkan. Oke, selanjutnya Pastor Andrian boleh. Sekarang Bapak Kevin, Ibu Cindy bersama kedua orang tua. Untuk keluarga Bapak Michael, silakan.